Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang apak hanya di podcast Debak, tempat di mana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik seputar sains dan teknologi itu sendiri tentunya. Di kesempatan kali ini, di chapter ke-30 akhirnya kita akan membahas suatu hal yang cukup menyenangkan dan cukup funky, di mana kita akan membahas tentang olahraga. Terutama di sini adalah manfaat olahraga secara umum dulu, secara sains, dan mungkin di beberapa chapter selanjutnya nanti saya akan bahas secara lebih detail lagi dan masing-masing manfaatnya untuk tubuh. Tapi dalam prosesnya, yang namanya olahraga adalah tentu saja merupakan sebuah proses dalam sebuah kegiatan yang dimana kegunaannya adalah melibatkan seluruh anggota tubuh agar menjadi bergerak dan memiliki kemampuan. Tujuan utamanya tentu saja akan memberikan efek hiburan juga tersendiri bagi yang melakukan, terus meningkatkan kesehatan pada setiap bagian tubuh ketika sesudah melakukannya tentu saja. Dan dengan melakukan olahraga rutin, pastinya diharapkan juga agar melatih setiap otot dan tulang agar menjadi semakin sempurna, dan juga imunitas tubuh orang yang melakukannya itu menjadi lebih baik gitu loh. Olahraga yang baik itu katanya adalah 30 menit sehari setiap hari dan dilakukan dengan caranya masing-masing. Cara masing-masing itu ya terserah yang melakukan. Mau renang lah, mau jogging lah, atau mau jalan sehat tapi lebih lama biasanya durasinya, itu silahkan dilakukan saja. Dan pastinya yang dibutuhkan adalah tubuh yang fit dan kemampuan tubuh dalam melakukan suatu hal lebih bertahan lama. Dan sejatinya olahraga harus Anda lakukan dengan santai dan sesuai dengan keinginan Anda jenis olahraganya, agar Anda juga lebih enjoy ketika melakukannya. Dan jadikanlah olahraga itu menjadi sebuah hobi yang jelas dan sebuah hobi yang bisa dibilang membuat Anda itu cukup ketagihan, karena ini adalah hal yang baik. Dan secara sains manfaatnya itu juga sangat banyak dengan melakukan olahraga ini, dan sudah saya rangkum ada 5 pertanyaan seperti biasa, antara 4-5. Yang pertama adalah manfaat utama saat melakukan olahraga. Karena tadi kan banyak banget, yang pastinya gini, dalam melakukan sebuah olahraga secara rutin memberikan Anda kesehatan yang dalam artian lebih prima untuk stamina dan lebih prima dalam melakukan gerakan tubuh, dan juga pastinya dijauhi dari penyakit-penyakit yang berbahaya atau penyakit-penyakit yang tidak ingin Anda alami, bukan gitu loh. Postur tubuh milik Anda juga akan lebih baik, terjaga, baik lurusnya tulang atau berbagai macam manfaat lainnya, dan tentu saja keprimaan dalam bentuk tubuh juga akan tetap terjaga gitu loh. Walaupun Anda tuh melakukannya tuh dengan kegiatan olahraganya pastinya sangat melelahkan ya, tapi pastinya akan memiliki side effect yang baik untuk tubuh. Yang terutama aliran darah juga akan lebih lancar, karena gini, ketika aliran darah dalam tubuh, peredaran darah itu lancar, maka otomatis nutrisi yang Anda dapatkan ketika Anda makan sesuatu tuh akan jauh lebih terserap secara optimal dan membuat Anda jauh lebih baik gitu loh. Terus pertanyaan kedua yang akan kita bahas itu, jenis olahraga apa sajakah yang paling banyak diminati untuk harian? Kalau secara harian hanya ada 2 ya, teman-teman harus tahu, itu jogging dan renang. Tapi untuk awal-awal mulanya, kalau teman-teman ingin melakukan olahraga dan belum yakin untuk melakukan porsi yang cukup besar, maka lakukanlah jalan cepat dengan durasi yang cukup lama agar membuat stamina Anda itu bangun dan lebih terukur gitu loh. Jadi Anda tuh tahu atas tubuh Anda sendiri gitu. Dan kemudian nanti Anda bisa mulai dengan menambahkan porsi latihan yang ada, misalnya dengan mulai melakukan jogging ringan dan ya step by step gitu loh. Dan kalau untuk yang renang itu kan teman-teman bisa mengukur diri sendiri lah ya porsinya ya, kalau untuk melakukan kegiatan renang ya gitu loh. Dan pastinya itu sangat baik, apalagi renang itu lebih condong digunakan dan dilakukan oleh orang-orang yang memang bisa untuk melakukan gerakan renang. Kalau yang nggak bisa ya lebih baik melakukan jogging. Kalau memang Anda niatan untuk melakukan renang, silahkan Anda belajar juga, dan itu nggak ada salahnya, dimana renang adalah salah satu olahraga yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan 2. Olahraga apa aja yang pastinya di harian itu memang cukup banyak peminatnya, dan di belahan bumi manapun pasti olahraga itu yang paling ringan. Terus ketiga, olahraga apa sajakah yang membuat tubuh menjadi lebih tinggi? Ya, secara sains semua olahraga itu pasti bisa lah, karena tinggi badan itu kan merupakan anugerah dan hormon juga sebenarnya. Tapi secara umum ada 3 olahraga yang sering sekali dikaitkan agar membuat tubuh Anda itu jauh lebih tinggi ketika Anda rutin melakukannya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh penelitian oleh banyak tempat gitu loh, dimana dengan melakukan olahraga itu pasti bisa dipicu gitu loh, hormonnya lah atau tulang-tulangnya lah atau apapun itu. Yang pertama adalah basket. Basket sudah bukan rahasia umum dan memang sudah banyak orang
yang mengakui bahwa melakukan olahraga basket itu bisa menambah postur tinggi Anda itu jadi lebih baik. Jadi bilang juga tulang-tulang yang ada pada belakang tubuh Anda itu juga lebih lurus karena Anda sering melakukan lompatan. Dan ini juga berkaitan dengan olahraga yang kedua, yaitu volleyball atau bola voli, di mana memang atlet-atlet voli pun kalau teman-teman lihat di Olimpiade atau dimanapun tinggi badannya juga sangat tinggi-tinggi. Kenapa? Karena sering dilatih untuk melakukan smash dengan melompat yang cukup tinggi. Itu juga yang membuat rata-rata tarikan pada tulang itu jadi lebih tinggi, lebih kuat juga, jadi membuat orang-orangnya jadi lebih tinggi gitu loh. Dan pada dasarnya katanya dalam penelitian olahraga yang melibatkan banyak sekali lompatan itu justru condong untuk membuat para atlet ya atau para orang yang melakukannya itu lebih cepat tinggi. Dan salah satu yang terakhir itu yang juga penting adalah renang. Kenapa renang itu juga menambah tinggi? Karena kalau teman-teman perhatikan gerakan-gerakan renang yang ada itu akan menarik segala sisi dalam tubuh, baik sendi Anda, baik tulang-tulang Anda itu juga akan tertarik. Karena gerakan-gerakan renang memang ditujukan untuk segala jenis tubuh Anda itu nantinya harus gerak gitu loh. Gerak baik harus cepat atau lambat harus digerakkan dengan optimal. Nah, pastinya dalam memilih olahraga ketiga tadi itu pastikan pilih salah satu yang Anda gemari tentunya. Dan kalau di Indonesia condongnya adalah basket daripada volley atau renang. Tapi ya sebenarnya itu kembali lagi ke hobi dan keinginan masing-masing. Pastinya nggak akan salah juga kalau memilih salah satu dari itu. Karena caster sendiri sudah pernah merasakan ketiga-tiganya dan ya kalau caster suruh milih sih tetap renang ya kalau caster ya. Dan seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya itu yang keempat, ada jenis penyakit apa saja yang bisa teratasi dengan rajin olahraga. Oh, apa saja ya? Yang terutama ini secara spesifik ini ya, ada obesitas. Obesitas itu nggak usah diragukan lagi. Obesitas karena kegemukan itu pasti karena olahraga kan membakar lemak, kalori, dan pastinya dengan olahraga teratur maka Anda bisa melihat perubahan yang ada ketika Anda membakar kalori tubuh Anda. Yang kedua adalah osteoporosis, tulang, betul. Karena orang-orang tua pun lebih dianjurkan untuk melakukan jalan pagi lah atau jogging ringan sekalipun karena agar menjaga kepadatan tulang, dan juga dengan meminum susu yang dianjurkan juga agar mendapatkan gizi-gizi yang dibutuhkan. Jadi nggak cuma untuk olahraga juga, tapi harus butuh nutrisi yang cukup untuk para orang tua biasanya. Kalaupun bukan orang tua pun tetap dibutuhkan agar menjaga kondisi tulang agar tetap kuat, karena setiap bertambahnya usia maka akan mendapatkan rentan baik kesehatan tulang dan otot pun juga akan menurun gitu loh. Jadi harus hati-hati, dan dengan olahraga ini juga bisa mencegah gitu loh penuaan yang ada pada bagian tersebut. Yang ketiga adalah jantung dan stroke. Orang yang condong melakukan olahraga rutin biasanya jauh lebih dijauhkan dari penyakit-penyakit semacam jantung ini, kardiovaskular gituan lah, dan stroke yang merupakan saraf. Karena gimana ya, karena katanya itu orang yang sering rutin olahraga sarafnya akan terlatih yang pertama, terus otot-otot yang melekat itu akan lebih banyak bergerak dan terus bekerja. Karena pada dasarnya manusia itu memang setiap bagian tubuhnya sebisa mungkin harus terus bekerja agar tetap prima dan tetap bisa berjalan dengan sesuai dengan permintaan otak tentunya. Yang terakhir yang biasanya sering dialami oleh orang-orang di Indonesia atau dimanapun adalah nyeri punggung, dan itu bisa teratasi loh teman-teman kalau secara nggak langsung, karena dengan olahraga kan otomatis akan menarik bantalan belakang otot-otot dan bantalan pada sendi pada tulang yang ada pada punggung. Dengan begitu, postur tubuh juga akan baik dan membuat tubuh itu akan semakin fleksibel ketika rutin melakukan olahraga. Nah, jadi itulah beberapa penyakit yang sering sekali dibahas dan sering sekali digunakan untuk kaidah bagaimana olahraga itu sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh, baik yang ringan hingga yang berat. Nah, untuk pertanyaan terakhir, biasanya para orang tua sering menanyakan hal ini, khusus untuk anak, apa saja sih keuntungan dalam melakukan olahraga sejak dini? Kalau teman-teman tahu, di negara-negara Eropa, di negara-negara maju, condongnya itu anak-anak sejak kecil itu sudah diikutkan oleh kursus-kursus yang ada dalam melatih tubuh agar menjadi lebih bugar. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika dilakukan sebuah penelitian untuk kesehatan, ada banyak sekali fakta yang kita dapatkan untuk anak nih terutama. Yang pertama, kesehatan motorik anak jauh lebih baik dan kemampuan daya motorik untuk gerak anak tuh jauh lebih maju dibanding teman-temannya, dan pastinya itu sangat dibutuhkan oleh orang tua. Karena pada dasarnya olahraga memang nggak hanya untuk orang-orang dewasa kok, bahkan condongnya lebih baik sejak dini agar hasilnya jauh lebih memuaskan. Terus mempelajari sportivitas sejak dini itu penting agar
menerima kekalahan atau mendapatkan kemenangan dengan secara hormat dan jujur. Dan yang terpenting tuh gini, mendidik mental anak-anak menjadi orang yang lebih kuat dan tidak mudah menyerah gitu loh dalam setiap kondisi dan keadaan yang ada dalam setiap diri anak dengan melakukan olahraga. Kenapa seperti itu? Karena di olahraga itu kan menanamkan para orang-orang yang melakukan olahraga secara rutin itu agar harus selalu siap dan bugar. Nah itu alasan yang paling utama. Dan anak juga kalau rajin olahraga tuh imunnya meningkat, jadi lebih condong tidak mudah sakit secara sainsnya, entah sugesti atau tidak, tapi penelitian mengatakan seperti itu. Dan tubuhnya jauh lebih prima dibanding teman-teman sebaiknya jarang melakukan olahraga. Dibanding dengan beberapa anak yang tidak melakukan olahraga, biasanya condongnya itu lebih ke anak tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau semacamnya. Jadi sebaiknya memang masukkan saja anak Anda itu tempat salah satu kursus olahraga yang cukup memakan tenaga besar dan menguras keringat. Itu sangat penting. Dan siapa tahu memang bakat anak Anda itu memang di situ gitu loh. Dan yang penting setiap olahraga itu pastinya akan membuat pengalaman anak Anda itu jauh lebih baik, dan anak-anak jauh lebih mengerti bagaimana cara mengoptimasi tubuh tuh secara optimal dengan kinerja yang ada dan membuat tubuhnya semakin sehat. Jadi yang penting dalam olahraga secara sains tentunya janganlah berlebihan, karena berlebihan juga tidak baik, dan janganlah kekurangan, karena kalau kekurangan pasti juga tidak baik. Kalau kelebihan bisa cedera, bisa terkilir atau semacamnya, dan bahkan bisa sampai cedera yang parah. Kalau kekurangan, maka ya daya tahan tubuhnya lemah, mudah sakit dan semacamnya. Dan bisa juga rentan terkena obesitas pada anak-anak, itu juga bisa terjadi. Dan pada dasarnya melakukan kegiatan olahraga harus diselingi dengan yang disukai oleh anak-anak agar segalanya berjalan dengan mulus dan lancar. Itu yang akan saya bahas dan sudah saya bahas agar para pendengar tahu bahwa manfaat olahraga secara sains itu sangat banyak, tapi yang saya katakan ini masih secara umum, dan mungkin di chapter nanti ya akan saya bahas yang lebih rinci lagi. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan konsultasi seputar gadget dan berapa perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk kuliah atau pekerjaan, silahkan konsultasi pada saya dengan mention saya di Twitter yang ada di thumbnail akun saya di situ. Silahkan mention agar Anda itu lebih yakin ketika membeli suatu produk elektronik atau produk-produk sejenis spare part itu. Dan selain itu jangan lupa jaga kesehatan dan sayangilah orang di rumah, dan selalu tetap produktif, dan pastinya teman-teman harus selalu menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan olahraga agar tidak lupa. Thank you sudah mendengarkan podcast ini dengan seksama, dan semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya dan selalu mendapatkan yang terbaik. Thank you, see you in next chapter, bye bye.